Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gambarannya sih tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa keynote antara keseimbangan ya antara produksi limbah timbulannya dengan pengelolaannya, apakah itu nanti oleh rumah sakit sendiri yang punya insenerator maupun pengolah limbah swasta ya. Ya, ini rumah sakit rujukan ada 146 rumah sakit rujukan ya total di Indonesia untuk COVID ini, baik di Sumatera, kemudian Jawa, kemudian di Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian bagaimana persebaran perusahaan pengolah limbah B3 medis ya, ini saya dapat data dari KLHK April 2020, ternyata ada 15 lokasi saat ini, walaupun sebagian besar masih di Pulau Jawa, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan Banten, sementara di lokasi lainnya, Kepulauan Riau, Kepri, dan Kalimantan Timur, itu ada, dan sebenarnya ada data juga di Makassar, ya, mungkin Bu Sinta informasinya. Ini data yang sebelah kiri bawah itu data laboratorium ya, data laboratorium yang harus sekarang ada jumlahnya 48 yang bisa memeriksakan untuk PCR ya, PCR itu artinya menggunakan swab, itu pun juga menjadi limbah medis. Kemudian yang sebelah kiri kanan bawah ada lokasi-lokasi jumlah yang positif di Indonesia, tadi sudah disampaikan jumlahnya. Ini yang rumah sakit rujukan COVID di Sumatera, ya, Jawa, kemudian Kalimantan, Bali, dan NTB, serta Sulawesi, Maluku, Papua. Ini juga pasti ujung-ujung adalah menghasilkan limbah medis, ini yang perusahaan swasta tadi. Nah, ini gambaran sebenarnya Februari 2019, di mana waktu itu masih ada selisih antara limbah yang dihasilkan dengan pengolahan yang kapasitasnya masih ada positif, ya walaupun kapasitas rumah sakit maupun pengolah limbah swastanya bertambah, namun juga kapasitas limbah yang dihasilkan juga bertambah. Nah, sekarang bagaimana gambarannya nanti pada fase pandemi sekarang? Ini terkait dengan Permen LHK P56 2015 yang sebelah kiri, dan sebelah kanan ini dengan adanya PP Fasiankes yang terbaru, dan Permen KLHK informasi sedang berproses untuk direvisi menyesuaikan dengan PP jenis-jenis Fasiankes yang ada 10. Namun saya tambahkan di bawah itu ada rumah sakit darurat COVID ya seperti Wisma Atlet yang pasti akan bertambah, bukan rumah sakit tapi dijadikan rumah sakit ya, bukan hanya di Jakarta tapi juga di daerah lain, dan adanya masker-masker yang ada di masyarakat. Ini konsep limbah Fasiankes regulasi, jadi ada pembagian limbah padat dan limbah cair. Dan limbah padat itu ada yang limbah padat domestik dan limbah padat B3. Sementara limbah cair ada limbah cair B3 dan limbah cair yang domestik ini secara standar pasti pengaturannya sudah ada. Terkait dengan limbah terkontaminasi COVID ada yang, jadi kalau di ruang isolasi pasti segala sesuatu yang dihasilkan di sana adalah limbah infeksius, baik limbah cair, limbah padat domestik maupun limbah padat B3 ya. Nah, ini prinsip pengolahan saya cepatkan saja. Nah, ini studi kasus di Cina, di sana digambarkan adanya peningkatan limbah medis dari hampir ya 1,5 kalinya ya, dari 49.000 ton menjadi 6.000 ton lebih. Dan gambaran prediksi di Indonesia dengan skenario, berbagai macam skenario dari para ahli, diperkirakan saat ini adalah 8.580 ton per hari ya, digambarkan seperti itu, walaupun kajian secara rinci secara nasional mungkin belum ada, dan itu belum termasuk ODP, jadi orang yang dalam pemantauan, artinya sudah punya kontak yang berada di rumah ya, melakukan isolasi mandiri. Dan ini hasil dari Rumah Sakit Sulianti Saroso sebagai rumah sakit rujukan, dikira-kira per pasien itu kurang lebih 14,3 kg per hari. Gambaran di rumah sakit rujukan, coba sekarang kalau dihitung secara nasional sekian banyak rumah sakit, sekian banyak, belum lagi nanti yang unsur-unsur yang lain. Nah, sementara jenis limbah apa saja yang kita jadikan sebagai limbah medis,
selain APD yaitu masker, sarung tangan, kemudian gaun itu artinya ada overall ya, penutup kepala, kemudian bekas hand towel dan sebagainya. Ada juga APD yang digunakan oleh teman-teman sanitarian pada saat melakukan dekontaminasi ruangan. Itu juga terhadap ambulans, kemudian ini memang sebagai limbah medis, yaitu kapas bekas, alat suntik sebagainya, termasuk hasil laboratorium, ya ada rapid test maupun swab itu juga sebagai limbah medis, dan juga yang dihasilkan pada saat pemulasaran jenazah yang memang harus benar-benar aman. Ini pembagian dari sisi jenis limbahnya, ya ada infeksius sebagainya, dari ruangan mana saja, kemudian ini langkah-langkahnya untuk limbah cair menjadi masuk ke IPAL dan dilakukan. Dan ini kami sudah membuat suatu pedoman ya bagi teman-teman sanitarian, limbah cair masuk ke IPAL, di ujungnya harus dilakukan desinfeksi dengan klorinasi. Jadi memang harus diamankan sebelum nanti masuk ke standar baku mutu ke masyarakat ya. Jadi harus didesinfeksi dulu. Ini dari sisi pedoman yang untuk sudah kami masyarakatkan juga atau diviralkan di teman-teman kesehatan. Kemudian untuk limbah domestik padat, ya untuk ruang isolasi sebagainya, seperti box makanan yang di Wisma Atlet itu kita anggap untuk yang ruang isolasi kita anggap infeksius ya, di ruang administrasi dan dapur sebagainya. Ini dalam pedoman tadi juga ada sampai ke pemeriksaan akhir ya, walaupun harusnya dilakukan desinfeksi di akhir, tidak harus ke insenerator, tapi di Wisma Atlet katanya demi mengamankan, karena kalau bungkus box nanti dikhususkan di TPA-nya kemudian dibongkar oleh para pemulung, itu malah berbahaya sehingga diamankannya di insenerator. Makanya harusnya memang diolah sendiri oleh teman-teman dinas atau dinas kebersihan. Ini dalam pedomannya, termasuk masker itu kita anggap sebagai limbah padat khusus ya, masker yang sekali pakai nanti ada pedoman dia harus dilakukan desinfeksi sebelum dibuang. Nah ini peranan dinas kebersihan tentunya sangat berperan sekali terhadap limbah domestik ya, limbah padat domestik tadi. Nah sekarang bagaimana yang limbah B3 medis padat ya, ini yang khas untuk limbah medis dari Fasiankes. Ini sumber-sumbernya dari ruang poliklinik sampai ke ruang isolasi ya dengan jenis-jenisnya, dan ini yang selalu di ujungnya adalah dilakukan pengolahan dengan menggunakan suatu insenerator atau suatu autoklav yang nanti juga residunya yang sampai saat ini dianjurkan untuk masuk ke pihak ketiga ya, di pihak ketiga kan. Ini dalam pedoman. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Said, sebenarnya dalam pedoman kami, setiap langkah dalam limbah medis ini, waktu dimasukkan ke polybag kuning, dia dilakukan desinfektan, ya dilakukan desinfeksi dengan menggunakan klorin, kemudian diikat, ditutup, ya, kemudian sebelum masuk ke transporter, dia disemprotkan lagi desinfektan. Jadi sebenarnya saya juga sudah bicara dengan para pengolah limbah waktu dari PPLI, sebenarnya tidak perlu lagi dibungkus dalam satu dus, di wrapping sebagainya, itu malah menambah biaya, menambah proses. Sebenarnya waktu sebelum dimasukkan polybag kuning sudah didesinfeksi, waktu diikat, dibungkus, kemudian desinfeksi lagi sebelum dipindahkan ke bin atau ke transporter tadi. Jadi ini yang kita amankan sebelum nanti langsung ke insenerator. Ini surat edaran dari Menteri LHK tahun 2020 nomor 2. Ini sebenarnya memang waktu itu disampaikan ada toleransi untuk rumah sakit yang sudah punya insenerator tapi belum berizin, itu dioperasionalkan saja karena dalam kondisi bencana dengan suhu minimal 800 dan atau autoklav dengan advanced grader. Sementara yang limbah infeksius dari ODP di rumah tangga ini yang sebenarnya yang coba kami terapkan itu lebih ketat dari ini. Di sini kan memang dalam wadah tertutup bertuliskan, kemudian dimusnahkan di tempat limbah B3. Cuma saya juga waktu itu sudah kami diskusikan bagaimana ketersediaan infrastrukturnya di bawah. Ya tadi pagi juga ada Vicon juga, apakah sudah ada safety box di tempat masyarakat komunal? Ini menjadi pertanyaan, sehingga memang harusnya nanti ketersediaan infrastruktur oleh dinas lingkungan bersih atau kebersihan
dalam menyiapkan safety box sebelum dibawa ke pengolah limbah B3. Sementara sampah rumah tangga dan sampah sejenis ini sama juga ketersediaan safety box-nya tadi, kalau memang dianggap di rumah ada ODP. Sementara yang kami buat dan kami viralkan dalam bentuk masker, ya masker sekali pakai, ya bukan masker kain, masker bedah sekali pakai. Yang nomor 3 itu sebelum dibuang, masker tadi harus dilakukan desinfeksi, ya minimal dalam deterjen, ya karena deterjen juga akan merusak lapisan lemak dari bungkusnya bajunya virus tadi. Dilakukan desinfeksi, kemudian dilakukan dirusak sebelum dibuang, artinya memang supaya tidak digunakan lagi. Ini yang kita amankan adalah melakukan desinfeksi dulu, kemudian dirusak dan sebelum dibuang. Ini hasil data limbah infeksius yang diolah di insenerator dari laporan-laporan yang kami coba kumpulkan. Limbah APD dari rumah sakit, ya, November 19 sampai Maret 2020 terlihat peningkatannya berapa kali lipat, ya, limbah APD-nya tadi, kemudian limbah medisnya sendiri juga 2 kali lipat, kemudian total limbahnya kurang lebih 2 kali lipat peningkatannya yang diolah di insenerator. Kemudian data residu hasil dari insenerator tadi memang terjadi peningkatan juga residu dari yang sudah diolah di insenerator, hampir 2 kali lipat juga. Ini kami dapatkan dari Rumah Sakit Sarjito, sekalian di Semarang. Relatif yang di Sarjito sebelum adanya COVID dan setelah, malah dia berkurang limbah COVID-nya, ya. Karena faktor apa? Karena faktor pasien rawat jalan dan rawat inapnya memang relatif berkurang karena mereka takut ke rumah sakit sebagainya, ya itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi adanya limbah medis berkurang. Begitu juga di Karyadi di Semarang, walaupun ini masih relatif, ya. Namun di Hasan Sadikin malah meningkat 17%, kemudian di Sutomo Surabaya meningkat 19%. Ini memang harus ada rata-rata, harus ada kajian. Ini data timbulan limbah dari sisi kantong, ya, kemudian ini dari sisi ya, ini kesimpulan saja. Jadi limbah medis COVID-19 harus sesuai prosedur, supaya tadi ya harus mengamankan pada saat di masyarakat. Kemenkes telah mengeluarkan pedoman-pedoman baik di puskesmas, rumah sakit untuk berbagai jenis limbah tadi. Saat ini ada 146 rumah sakit rujukan. Kemudian belum ada kajian secara nasional memang, dan dengan data-data dari KLHK juga bagaimana perubahan timbulan limbah secara keseluruhan, walaupun relatif sedikit, namun tadi ada penurunan, ya, walaupun ada yang naik juga karena pasien rawat inap dan rawat jalan pasien yang non COVID tadi relatif ada pengurangan. Kemudian diketahui bahwa peningkatan timbulan paling banyak pada limbah infeksius terutama dari APD. Ya, APD jenis-jenisnya juga ada yang ada beberapa rumah sakit yang relatif tidak masih bisa didaur ulang adalah sepatu bot sama Google, ya. Tapi yang lainnya harus masuk ke insenerator. Saya rasa itu saja Mbak Prita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.